Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada hari ini kita kembali ke pembelajaran matematika dengan materi yang baru yaitu materi himpunan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Amin. Oke. Untuk kehadiran kalian nanti bisa isi kolom komentar ya biar Bu Inka tahu nih siapa saja yang sudah nonton video dari Bu Inka. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang himpunan. Nah, ada yang tahu nggak nih himpunan itu apa? Mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya himpunan itu apa. Nah, di sini Bu Inka mau kasih contoh agar kalian dapat mendefinisikan tentang himpunan. Jadi, kalian tahu warna-warna pelangi kan? Ada apa aja warna-warna pelangi? Ada biru, ada ungu, ada hijau, ada merah, ada kuning, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan himpunan warna-warna pelangi. Nah, ada lagi contoh tentang hewan berkaki 4. Apa aja hewan berkaki 4? Ada sapi, kambing, anjing, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan himpunan hewan berkaki 4. Nah, dari contoh-contoh yang udah Bu Inka kasih ke kalian bisa mendefinisikan nggak apa itu himpunan? Bu Inka tulis dulu ya di sini himpunan. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat terdefinisi dan dapat terukur. Maksudnya gimana Bu Inka terdefinisi itu? Jadi jelas, jadi enggak relatif. Misalkan Ibu Inka punya himpunan siswa cantik di kelas 7. Nah, setiap orang kan punya standar cantiknya masing-masing ya. Nah, kalau relatif itu tidak bisa dijadikan himpunan atau kumpulan karena setiap orang itu punya definisinya masing-masing. Berbeda dengan tadi yang Bu Inka sebutkan, udah ada definisinya nih. Kalian sudah bisa paham kan kalau Bu Inka coba sebutkan warna-warna pelangi. Nah, kalian kan sudah tahu kan warna-warna pelangi itu ada apa aja tadi, ada kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Nah, itu yang maksudnya dapat terdefinisi. Nah, di sini Bu Inka coba tuliskan bentuk himpunannya seperti apa ya. Jadi ketika kalian mau membuat suatu himpunan, kalian dapat mewakilkan himpunan itu dengan huruf kapital. Dengan huruf kapital itu huruf besar ya. Misal tadi Bu Inka punya himpunan warna-warna pelangi. Nah, Bu Inka ingin disimbolkan warna-warna pelangi itu dengan huruf W. W besar ya. W. Jangan lupa ada sama dengannya. Sama dengan. Nah, di sini mungkin kalian sudah tahu kalau kurung biasa itu kan bentuknya seperti ini ya. Seperti ini kurung buka, ini kurung tutup. Ya. Nah, kalau dalam himpunan itu kita akan mengenal yang namanya kurung kurawal. Kurung kurawal itu seperti ini bentuknya. Kurung kurawal. Nanti pada pembahasan yang lainnya, semisal matrik, nanti kalian akan menemukan kurung tegak. Nanti juga kalian menemukan kurung siku. Nah, sekarang kita mengenal dulu yang namanya kurung kurawal, bentuknya seperti ini. Nah, tadi W itu merupakan himpunan perwakilan dari himpunan warna-warna pelangi. Tadi apa aja warnanya? Kuning, ya, terus biru, terus merah. Nah, kalau misalkan masih banyak lagi, kalian bisa mewakilkannya juga dengan titik-titik 3. Ya, biar nggak usah panjang, terus dikasih ini kurung kurawal lagi. Nah, lagi ya, tadi himpunan hewan berkaki 4. Bu Inka tulis di sini. Bu Inka mau mewakilkan hewan-hewan berkaki 4 itu dengan H. Dengan H besar. Ingat, kalau ingin menyatakan himpunan atau ingin menuliskan himpunan itu dengan huruf kapital. Nah,
Jangan lupa juga kurung kurawalnya dipakai. Nah, tadi ada apa? Sapi, kambing, dan bisa kucing gitu ya. Kucing. Jangan lupa kurung kurawalnya lagi. Seperti itu. Nah, kuning, biru, merah ini termasuk anggota himpunan dari W. Kuning, biru, merah itu merupakan anggota himpunan dari W. Nah, Bu Inka, kalau sapi, kambing, kucing juga itu termasuk anggota himpunan. Iya, itu juga termasuk anggota himpunan, tapi himpunan dari H. Nah, misal Bu Inka nanya nih ke kalian, kalau misalkan warna oranye itu termasuk himpunan warna pelangi bukan ya? Nah, coba dilihat di sininya, dilihat di himpunan sininya. Ada warna oranye nggak? Bu Inka di sini kan tadi titik-titik ya, buat karena warna pelangi itu panjang sekali, jadi Bu Inka wakilkan dengan titik-titik. Nah, karena kalian juga sudah tahu bahwa oranye itu merupakan warna-warna pelangi, jadi oranye termasuk anggota himpunan dari W. Nah, misal lagi nih, H, anggota himpunan dari H, apa tadi H tuh hewan berkaki 4. Bisa Bu Inka nanya, kalau harimau itu termasuk anggota himpunan dari H bukan? Nah, coba kalian jawab ya di kolom komentar. Nah, H ini, coba dilihat tadi anggotanya ada apa aja? Ada sapi, kambing, dan kucing. Tadi Bu Inka nanya, harimau itu termasuk himpunan bukan? Nah, ternyata harimau itu bukan termasuk himpunan dari H, walaupun harimau ini punya kaki 4. Kenapa Bu Inka? Karena harimau itu tidak terdaftar sebagai anggota himpunan H. Jadi harimau itu bukan termasuk anggota H. Nah, simbol ini itu menyatakan bukan anggota atau tidak termasuk anggota. Ya. Semoga kalian paham dengan konsep awal yang Bu Inka tuliskan ini. Nah, pada himpunan juga, untuk menyatakan himpunan juga ada 3 cara nih. Ada 3 cara membentuk himpunan ya, Bu Inka tulis ini. Membentuk himpunan. Yang pertama itu dengan kalimat. Nah, tadi misalkan contoh ya. Contohnya adalah X adalah kumpulan bilangan prima kurang dari 7. Contohnya seperti ini. X adalah kumpulan bilangan prima kurang dari 7. Himpunannya, Bu Inka mau disimbolkan huruf kapitalnya dengan huruf P. P besar ya. Jangan lupa sekali lagi kurung kurawalnya dipakai. Bilangan prima itu ada apa aja? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan masih banyak lagi. Nah, karena di sini dimintanya X adalah kumpulan bilangan prima kurang dari 7, maka kalimatnya adalah X anggota bilangan prima kurang dari 7. Seperti itu. Coba contoh lagi. Hapus. Kok Bu Inka susah banget sih membentuk kalimat himpunannya? Enggak susah, karena kalau dengan kalimat itu mudah, jadi kalian tinggal menuliskan aja. Contohnya lagi adalah tadi himpunan Y. Sekarang Y adalah kumpulan warna pelangi. Gimana menyatakan dengan kalimatnya? Tadi warna pelangi itu disimbolkan dengan W. W sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, Y anggota warna
pelangi. Ya, seperti ini. Mudah ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk membentuk himpunan itu kalian bisa dengan notasi. Tadi contohnya X adalah bilangan prima kurang dari 7. Kemudian di sini tuh tadi P ya. P sama dengan kurung kurawal X, kemudian dibatasi X kurang dari 7, di mana X adalah bilangan prima. Seperti ini untuk dalam notasinya. Kemudian yang ketiga itu menyebutkan anggotanya. Menyebutkan anggota. Nah, kalau menyebutkan anggota itu seperti tadi awal kita sebutkan. Kita sebutin aja nih, P sama dengan berapa aja tadi bilangan primanya yang kurang dari 7. Ada 2, dipisahin dengan koma, jangan lupa dipisahin dengan koma. 2, 3, 5. Berarti bilangan himpunan bilangan prima kurang dari 7 yaitu 2, 3, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan mengenal operasi-operasi dalam himpunan. Mungkin kalian pada aljabar linier kalian mengenal operasi penjumlahan ya, terus pengurangan. Nah, pada himpunan ini kita akan mengenal operasi baru nih. Operasinya yaitu dalam himpunan operasi himpunan yang pertama itu adalah gabungan. Gabungan maksudnya apa Kak gabungan? Sebentar dulu ya. Gabungan itu simbolnya adalah bentuknya seperti ini, kayak ugendut. Ugendut simbol dari gabungan. Gabungan ini ketika ada 2 himpunan kemudian dioperasikan dengan operasi gabungan, akhirnya anggota mereka tuh saling gabung. Jadi misalkan di sini Bu Inka punya himpunan C. C itu adalah nama-nama warna. Nama-nama warna kuning, merah, dan hijau. Terus di sini Bu Inka punya lagi D. D itu adalah nama-nama apa ya enaknya, nama buah. Di sini mangga, terus di sini nanas dan jeruk. Nah, di sini Blinka minta C gabungan dari D. Gimana Bu Inka? Ya kalian tinggal gabungin aja, mau D-nya yang anggota D-nya masuk ke anggota C atau anggota C-nya digabungin ke D, itu juga sama aja hasilnya. Jadi seperti ini Bu Inka maunya D-nya digabung ke C. Jadi kuning, merah, hijau, mangga, nanas, dan jeruk. Seperti ini. Nah, ini merupakan anggota dari C gabungan D. Nah, misalkan dibalik juga hasilnya akan sama aja, akan menghasilkan anggota dari keduanya. Nah, yang kedua yaitu irisan. Irisan itu disimbolkan dengan huruf N, tapi N-nya gendut. N-nya gendut seperti ini. Tuh. Kebalikannya dari yang gabungan, irisan. Mudah ya untuk mengingat operasi gabungan dan irisan. Kalau gabungan kita ingat aja ada huruf U dalam kalimat dalam kata gabungan. Kalau irisan ada huruf N di akhirnya. Jadi nanti simbolnya itu N, tapi N-nya gendut. Kalau irisan gimana Bu Inka? Kalau irisan ini seperti kita mengiris bawang aja. Satu-satu. Kalau ngiris bawang nggak mungkin kan nggak satu-satu gitu ya. Jadi misalkan tadi himpunannya adalah C dan D.
Atau kita bikin himpunan baru aja kali ya. Sini misalkan himpunannya A 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B-nya di sini yaitu 0, 1, 3, 5, 7. Misalkan ya, ini misalkan. Terus gimana Bu Inka irisannya? A, irisan B. Nah, kalau irisan itu tadi satu-satu ya. Nah, misalkan ada anggota A yang sama dengan anggota B, itu merupakan hasil dari irisan antara A irisan B. Nah, coba dilihat nih, ada anggota yang sama nggak dari anggota A dan anggota B? Ada ya, yaitu yang samanya adalah 1, 3, dan 5. Nah, yang Ibu Inka bulatkan ini merupakan hasil irisan dari A irisan B. Kita tulis ya, jangan lupa kurung kerawatnya. 1, 3, dan 5. Sekali lagi nih, Bu Inka tekankan, ketika pada irisan ini, kalian cari aja anggota A yang sama dengan anggota B, itu merupakan irisan dari A irisan B. Nah, sebenarnya pada operasi himpunan ini juga nanti kita akan mengenal pengurangan, terus komplement. Cuma Bu Inka ingin kalian paham dulu nih dengan gabungan dan irisannya. Coba ya, untuk lebih menguatkan, Bu Inka kasih contoh soal lagi. Nah, contoh soal. Di sini Bu Inka punya himpunan E sama dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di sini F-nya adalah anggota bilangan bulat. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Wah, banyak sekali ya. Nah, terus yang ditanyanya adalah E gabungan F dan E irisan F. Coba kalian berhentiin dulu videonya. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan ini, baru kalian mulai lagi videonya. Nah, jadi untuk E gabung F itu kalian tadi bebas ya, Bu Inka tekankan lagi, kalau gabungan itu kalian bisa menggabungkan anggota E ke F atau anggota F ke E, itu sama aja hasilnya. Jadi tadi anggota E dulu ya, Bu Inka tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baru Bu Inka tuliskan anggota dari F, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah gabungan antara E dan F. Kemudian yang pertama, yang keduanya yaitu E irisan F. Coba kita perhatikan anggota himpunan keduanya. Apakah ada anggota yang sama? Ada ya Bu Inka, ada dong. Nah, anggota yang samanya Bu Inka bulatkan nih. Tadi ada 1, kemudian 2, dan yang terakhir itu 3. Jadi E irisan F adalah 1, 2, dan 3. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal sifat-sifat dari operasi himpunan. Tadi kan kita sudah mengenal ya, operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, pengurangan, dan komplement. Tapi Bu Inka ingin kalian memahami gabungan dan irisan dulu, baru kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang operasi pengurangan dan komplement. Kita tulis dulu sifat operasi himpunan. Mungkin kalian udah hafal nih, karena sudah nggak asing lagi. Pada sifat-sifat materi lain kalian pasti mengenal yang namanya sifat tertutup, sifat asosiatif, komutatif, dan distributif.
Nah, sama juga nih pada himpunan. Cuma karena himpunan ini operasinya itu tadi irisan dan gabungan, maka ada yang berbeda ya dari operasinya. Nah, yang pertama tadi tertutup. Maksudnya apa Bu Inka? Kok tertutup? Jadi ketika dua himpunan itu dioperasikan, contoh misalkan gabungan, nah pasti akan menghasilkan himpunan lagi kan, himpunan yang sama dengan anggota dari himpunan yang kita operasikan. Nah, yang kedua yaitu komutatif. Komutatif itu mudahnya yang bisa dibalik-balik. Ya. Misal di sini gabungannya A gabungan B itu sama aja dengan B gabungan A. Kalau irisannya A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, dibalik-balik ya komutatif. Kalau bahasa mudahnya Bu Inka tuh dibalik-balik untuk komutatif. Kemudian yang ketiga yaitu asosiatif. Nah, kalau asosiatif, kalau dalam penjumlahan kan seperti ini ya, A tambah B tambah C itu sama aja kayak A tambah B tambah C seperti ini ya. Kalau di himpunan, misal di sini Bu Inka A gabungan B digabung lagi C itu sama aja kayak A gabungan B gabungan C. Nah, kalau untuk irisannya juga sama. Nah, coba ya kalian buat sifat asosiatif untuk irisannya. Kemudian yang ketiga itu ada sifat distributif. Nah, kalau distributif ini campuran dari sifat operasi dari gabungan dan irisan. Misalkan ini punya A gabungan B irisan C. Nah, ini itu sama aja kayak A gabung B irisan A gabung C. Nah, coba kalian kerjakan di rumah soal yang Bu Inka kasih ini. A irisan B gabung C. Kerjakan ya di rumah. Ya. Oke, jadi sekali lagi materinya sih sudah cukup sampai sini. Cuma Bu Inka ingin menguatkan lagi bahwa di himpunan ini yang pastinya adalah kumpulan objek-objek yang dapat terdefinisi dan dapat terukur. Kemudian juga tadi kita sudah mengenal himpunan ya. Kalau himpunan itu, kalau kita ingin membentuk himpunan, tadi ada 3 cara. Ada yang bentuk kalimat, ada yang bentuk notasi, dan ada yang bentuk menyebutkan anggotanya. Dan jangan lupa kalau ingin membuat himpunan, awali atau simbolkan atau wakilkan anggota himpunan itu dengan huruf kapital. Huruf kapital bebas, mau A, B, C, atau Z, atau F. Mungkin kalian di buku pelajaran kalian, di buku matematika, banyaknya itu simbolnya tuh A, B, C gitu ya. Sebenarnya simbol A, B, C itu nggak saklek harus A, B, C. Bebas, kalian mau pakai F, misalkan tadi Bu Inka juga ya, terus C juga bisa, atau H juga bisa, bebas terserah kalian. Yang intinya anggotanya itu dapat terdefinisi dan dapat terukur. Kemudian tadi juga kita sudah bahas tentang operasi-operasi himpunan. Tadi ada apa aja? Ada gabungan dan irisan. Kalau gabungan, kalian bisa menggabungkan kedua anggota dari himpunan tersebut. Kalau irisan, kalian coba cek dari dua anggota tersebut, dari dua himpunan, mana anggota yang samanya itu merupakan irisan dari kedua himpunan tersebut. Tadi juga kita terakhir membahas sifat-sifat operasi himpunan. Ingat ya, bahwa pada sifat-sifat operasi himpunan ini juga sama pada materi lainnya, yaitu ada sifat tertutup, komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, jadi Bu Inka cukupkan materi kali ini. Nanti tugas yang tadi Bu Inka sebutkan, tadi suruh mengerjakan asosiatif untuk yang irisannya, kemudian distributif yang ininya. Nanti ada tugas tambahan lagi sekitar beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nanti Bu Inka kirim lewat grup WhatsApp. Oke, Bu Inka akhiri. Baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Inka tutup ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.